Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat kreatif. Di pertemuan ini kita belajar tips gimana cara pengukuran di CorelDRAW. Dan sebelum pembuatan project, kita harus membuat pengukuran terlebih dahulu. Dalam pengukuran ini kita lihat dulu untuk ukuran kertas yang mau kita buat, dan kita lihat di sudut kiri yaitu ada ukuran kertas. Kita pilih ukuran kertasnya adalah A4 dan kita perhatikan lagi unitnya yang sering kita gunakan. Kalau saya sendiri saya gunakan adalah cm, dan terserah menggunakan ukuran apa, tapi kalau saya cm. Jadi itu lebih gampang karena kita di Indonesia lebih sering menggunakan cm. Coba perhatikan untuk di pengukurannya, kita lihat ruler yang ada di atas, dan ruler ada yang di sebelah kiri, dan di sini ada ruler diantaranya. Untuk lembaran kerja kita perhatikan di batas untuk ukurannya. Di lembar kerja ini kita lihat di atas ada 0, angka 0. Perhatikan angka 0 ini lurus dengan lembar kerja, dan untuk sebelah kirinya untuk di vertikalnya kita lihat angka 0 nya ada di bawah, ya, angkanya 0 nya ada di bawah. Dan kita ingin untuk pengukuran itu angka 0 nya pas di sudut kertas ini atau lembar kerja ini. Gimana caranya? Dan untuk menentukan ini semua, untuk memudahkan kita melihat ukuran-ukuran ini, kita aktifkan terlebih dahulu yaitu grid. Grid itu berada di menu view, pilih grid, pilih dokumen grid. Oke, dia akan muncul kotak-kotak kecil seperti ini. Ini untuk memudahkan kita untuk dalam pengukurannya. Nah, perhatikan untuk sahabat-sahabat kreatif, dalam pengukuran ini kita harus menggunakan angka 0 di atas untuk memulainya. Jadi kita gunakan yaitu 0 point. 0 point ini ada di sudut sebelah kiri, yaitu nodul-nodul seperti ini yang ada di sebelah kiri. Nodul-nodul ini kita klik, kita drag, dia akan muncul garis putus-putus. Caranya kita letakkan di sudut lembar kerja, letakkan pasti di sudut lembar kerja, lalu terlepas. Nah, di sini 0 yang di sini tetap karena ini menentukan 0 dari sudut lembar kerja. Terus yang 0 nya awalnya di bawah ini akan naik ke atas, dan ini pas lurus dengan lembar kerja. Inilah untuk menentukan lembar kerja kita pasti diawali dengan 0 point. Oke, sahabat kreatif. Nah, setelah ini kita akan membuat garis pembatas untuk lembar kerja kita, yaitu dengan menggunakan green lines. Ya, green lines ini membatasi lembar kerja kita untuk dalam pendesainan. Nah, untuk penempatan dari green lines atau green lines ini kita akan mengambilnya, yaitu kalau vertikal kita ambilnya di sebelah kiri, yaitu pas di rulernya. Di rulernya ini pas kita di tengah ruler, kita klik, kita tahan, kita drag, dia akan muncul garis putih-putih. Garis di titik ini kita akan letakkan pas di angka 0, cuman untuk membatasinya kita letakkan satu titik di angka 0. Pastikan satu titik di angka 0. Oke, ini untuk garis green lines-nya untuk yang di angka 0. Lalu kita buat lagi garis green lines-nya itu ada di sebelah kanan. Oke, kita letakkan, kita tarik garis green lines-nya, kita letakkan di sebelah kanan, yaitu satu titik dari garis pinggir. Oke, nah setelah ini kita aktifkan di horizontalnya, yaitu ngambilnya di horizontal di atas, kita klik, tarik ke bawah satu titik di angka 0. Oke, perhatikan dia kalau di sini, kalau di tempat saya ini pasti di satu kotak gitu ya, satu titik di angka 0, dan ini pembatasnya. Oke, kita letakkan di bawah lagi, ya, caranya sama, klik di rulernya, kita tahan, kita drag ke bawah, ya, letakkan juga satu titik dari lembar kerja atas bawah. Oke, satu titik. Oke, kita lepaskan. Nah, setelah ini selesailah untuk memberi batasan terhadap desain yang mau kita desain. Jadi inilah batasan kertas kita, lembar kerja kita untuk mendesain. Kalau diusahakan jangan mendesain itu di luar dari batas yang sudah ditentukan.
Nah, dalam penyelesaian pengukuran ini untuk di lembar kerja, baru kita ingin membuat desain apa dan ingin mencetak apa. Nah, di sini untuk awalnya kita belajar untuk mencetak pembuatan kartu nama, bisa juga pembuatan kartu tanda mahasiswa. Nah, untuk pembuatan kartu nama atau kartu tanda mahasiswa ini kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, untuk ukuran kartu nama atau kartu tanda mahasiswa itu ukurannya adalah untuk ke samping itu adalah ukurannya 8,8 dan 5,5 untuk ke bawah. Nah, jadi untuk pembuatannya pengukuran 8,8 atau 5,5 kita harus mengetahui untuk awal dari pengukuran tersebut, yaitu pengukuran dimulai dari angka 0. Oke, kita akan mencobanya untuk pengukurannya di 8,8. Nah, untuk langkah pertama kita mulai dari 0 point. Kita tipkan 0 pointnya, kita klik, kita drag, pastikan posisinya di persilangan dari garis grand lines tadi atau garis putus-putus yang sudah kita buat di 1 titik. Ini tidak lagi di awal dari lembar kerja tapi udah di garis putus-putus. Oke, kita perhatikan 0, angka 0 nya, dan kita perhatikan angka 0 yang sebelah sini. Oke, berarti dia tidak lagi di lembar kerja tapi udah di garis putus-putus atau garis grand lines. Oke, sekarang kita tentukan 8,8 ke samping, yaitu dengan menggunakan dari garis putus-putus satu garis grand lines-nya 8,8. Kita letakkan sembarang tempat, yaitu di 2 titik dari angka 10, karena di sini tidak ada angka 8. Di sini ada 5, 10. Nah, untuk melihat dari angka 8 kita tentukan dengan menggunakan zoom, yaitu klik zoom di toolbox. Kita pastikan pas di sini, kita klik sekali. Nah, kita lihat di sini angkanya 4, 5, 8, 9 tidak ada. Kita klik sekali lagi. Oke, kita lihat di sini ada angka 8, 9, 10. Berarti udah bisa kita tentukan 8,8-nya. Kita kembali ke pick tool, kita tentukan titiknya yaitu 8,8. Ini 8, ini pas di sini 8,5, berarti 3 titik, 1 2 3 titik atau 2 titik dari angka 9. Kita geser garis putus-putusnya, yaitu garis line-nya. Oke, nah inilah dia 8,8 ya. Nah, setelah ini kita kembalikan lagi lembar kerjanya, yaitu pilih to pick ya, kembali semula, dan sekarang kita sudah tahu posisi di atas adalah 8,8. Nah, sekarang kita tentukan yang di bawah. Yang di bawah itu adalah 5,5. Caranya sama, kita klik di sini garis putus, kita munculkan 5,5. Kita letakkan di sembarang tempat, karena di sini tidak ada angka 6, 7 yang lain. Caranya tetap sama, kita klik menunjuk. Kita klik di sini. Di sini ada 6, 4, tidak ada angka 5. Kita klik sekali lagi. Oke, di sini kita kelihatan 5, 6. Kita kembali ke pick tool. Nah, kita perhatikan di sini, kita sudah ada 5 dan ini di tengah 5,5. Posisikan garis grand lines-nya di tengah, di antara 5 dan 6, yaitu 5,5. Oke, posisi sudah tepat seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke lembar kerja. Nah, posisi ini sudah ukuran yang telah kita tentukan tadi, 8,8 ke samping dan 5,5 ke bawah. Nah, untuk memastikan bahwasanya ukuran kita ini pas untuk pembuatan suatu objek, kita misalkan kita gunakan yaitu dengan menggunakan rectangle tool. Ya, kita tentukan dengan objek ini. Caranya sama sebelum ini, kita klik zoom dulu ya biar dia nampak lebar. Oke, kita pastikan untuk menentukan kepastian untuk menentukan objeknya, bahwasanya ukurannya pas atau tidak. Nah, kita klik rectangle, kita buat rectangle, paskan di sudutnya, tarik ke sudut,
paskan. Oke, nah letaknya pas di angka yang kita buat tadi di garis putus, ini objeknya. Nah sekarang kita perhatikan dari yang kita buat ini, dilihat dari atas ukurannya. Ini ada ukuran yang mau kita buat. Nah di sini angkanya tidak begitu jauh, 8,818, artinya itu hampir sama dengan 8,8. Nah di sini bisa kita hapus biar dia pas 8,8. Dan di sini ada 5,492, artinya tidak melenceng jauh ya gitu ya, hanya sedikit saja. Kita rubah menjadi 5,5. Oke, kita klik di luar. Nah dia tidak melenceng jauh ya, artinya udah pas, pasnya 8,8 5,5. Ini berarti ukuran yang kita buat tadi adalah benar-benar udah pas. Oke, kita kembali ke gambar kerja. Nah inilah ukuran yang kita buat untuk pembuatan kartu nama. Nah bisa kita hapus dulu yang ini. Nah sekarang kita tentukan lagi ukuran di samping, karena kita ingin membuat kertas ini berapa jumlah kartu nama atau kartu tanda mahasiswa yang mau kita cetak, berapa dapatnya ya, jadi kita tentukan itu. Oke, sekarang kita lihat ukuran ini udah dapat 1, dan sekarang di sebelah sini, untuk di sebelah sini kita tidak bisa membuat yang dari sebelah sini, tapi kita pembuatan ukurannya adalah sebelah kanan, dari sebelah kanan ke kiri, itulah cara pengukurannya. Nah kita bisa lihat gimana caranya, sama juga di sini angka 0, 0, tapi kita rubah angka 0-nya ini menjadi di sini. Oke, caranya tetap sama, klik zero point, pastikan di sudut. Oke, pasnya angkanya 0, tetap angkanya 0 di sini. Ya, nah sekarang tentukan angka 0 kemari yaitu 8,8. Kalau ke bawah sudah pasti 5,5 karena ini gampang. Nah sekarang kita tarik lagi di sini untuk garis putus-putusnya. Tarik. Oke, kita letakkan sembarang tempat. Nah kita nggak tahu ini pastinya 8,8 atau seberapa. Dengan cara untuk melihatnya yaitu gunakan zoom. Klik zoom, klik lagi. Oke, nampak dia 2 kali klik ya. Di sini 9 ya, kita kurangi 2 titik dari angka 9. Oke, ini pastinya 8,8 dari sini angka 0. Oke, kita kembalikan. Nah sekarang kita udah selesai untuk membuat yang paling atas, yaitu di sini ukurannya 8,8 5,5, di sini juga sama 8,8. Dan diingat waktu dalam pencetakan kita mengukur kertasnya itu dari kanan dan dari kiri, bukan dari tengah, karena nanti kalau kita ingin mencetak itu memotong, itu ukuran potongan sudah ada terbentuk sendiri, jadi kita bisa melipatnya dari garis kertas pinggir ini disatukan dengan garis pinggir ini, jadi dia tengah ini diabaikan. Nah jadi itulah ukurannya untuk pembuatannya. Nah sekarang kita lanjut lagi gimana cara membuat yang di bawahnya. Nah untuk membuat di bawahnya yaitu dengan cara yang sama, kita gunakan zero point, karena kita zero pointnya tidak lagi dari garis ini, tapi kita beri pembatas untuk agar kita mudah untuk memotongnya untuk seandainya project atau kartu nama tadi sudah siap didesain. Kita coba dengan menarik green lens-nya. Ini tergantung kita ya, bisa kita 1 kotak, bisa juga setengah kotak, terserah kita. Kita coba dengan yang setengah kotak ya, tipis-tipis juga nggak apa-apa. Nah oke, nah setelah ini kita buat lagi angka 0-nya ini yang garis yang kedua, yang di bawah, jangan yang di atas lagi. Oke, caranya tetap sama, kita klik zero point-nya, kita satukan yang paling bawah ya. Oke, kita lepas, pastikan koan 0-nya tetap ini sama, perhatikan 0 yang ada sebelah kiri ya, ini 0 bukan garis yang di atas tapi garis yang di bawah. Nah sekarang kita tarik lagi, kita ukur sampai 5,5. Oke, nah sekarang kita lihat, setelah kita tarik kita lihat kepastiannya 5,5 ini kita gunakan dengan zoom. Klik zoom, tadi udah tahu cara mengkliknya, kita klik sekali, kita klik sekali lagi.
Oke, kita lihat kepastiannya 5,5, kita tarik pas di tengah di antara 5 dan 6. Ini ada garis titiknya yang paling panjang. Oke, berarti 5,5 pas. Kita kembalikan lagi. Oke, berarti dia udah dapat dua tingkat, atau di sini posisinya adalah 4 kartu nama atau 4 kartu tanda mahasiswa yang bisa kita cetak di dalam ruangan ini. Oke, sahabat kreatif, kita akan menambahkan dan meneruskan, yaitu di sini tadi kita udah sebut 4 kita dapat kartu nama atau kartu tanda mahasiswa. Kita akan meneruskan berapa yang kita dapat di sini. Nah, makanya itu kita tetap ukur sesuai dengan arahannya dan ikatan. Dan di sini saya singkat aja karena videonya kita buat singkat, dan saya akan langsung membuat videonya langsung mendapat ini berapa jadinya. Ya, sobat kreatif, inilah hasil dari pembagian tadi kertas A4, ukuran kertas A4, pembagiannya mendapat sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5. Jadi semuanya kita mendapat 10 bagian yang ukurannya sesuai dengan 8,8 dan 5,5. Dan kita bisa melihat ini bahwasanya kertas yang kita butuhkan atau kartu nama yang kita butuhkan dalam pencetakan, kita mendapat 10 kartu nama atau kartu tanda mahasiswa. Oke, sobat kreatif, bisa dicoba berlahan-lahan mengikuti dari awal dari pertemuan kita ini sampai dengan akhir ini, kita coba berlahan-lahan. Semoga sahabat kreatif bisa mengikuti dan bisa mendapat sedikit ilmu dari sini. Dan saya tutup, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.